Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kita udah sampai di pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Dan materinya video kali ini adalah ayo belajar tayamum. Setelah kita belajar, nanti anak-anak semua bisa menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Nah, karena materinya tayamum, jadi nanti ini kaitannya adalah bersuci yang tidak mempergunakan air. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apa yang kamu lakukan ya bila hendak sholat tapi tidak ada air? Ya, jadi waktunya udah mau sholat tapi tidak ada air. Nah, kemudian yang kedua, ada air ya, tapi kamu sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Jawabannya adalah tayamum ya. Jawabannya tayamum. Ya mungkin anak-anak pernah dengar istilah tayamum itu ya. Nah, kali ini kita belajar sama-sama. Anak-anak, tahukah kalian mengapa melakukan tayamum? Ya, ini gambarnya seperti ini. Ada orang yang sedang meletakkan tangannya ini kalau gambar seperti tanah ya, tapi nanti disyaratkan di sini adalah debu ya. Kemudian ini sedang menepuk-nepuk tangannya, kemudian yang ini sedang mengusap wajahnya. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Ya, ada kan sakit yang memang kalau terkena air tambah parah gitu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Orang diperbolehkan tayamum apabila. Nah, sekarang ini adalah syarat supaya anak-anak semua bisa bertayamum. Jadi tidak sembarangan boleh tayamum ya. Tidak sembarangan boleh tayamum, ada yang memang diperbolehkan untuk tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Ya sudah berusaha mencari air kemana-mana ya, tetapi tidak mendapatkannya sedang waktu sholat sudah masuk. Nah, ini ketika kita berada di daerah-daerah yang banyak airnya, banyak diairkan pakai PDAM ya, pakai PAM, pakai pipa-pipa, maka mungkin kita tidak akan menjumpai kekurangan air ya. Tetapi untuk daerah yang betul-betul pada waktu itu terjadi kegersangan, tidak hujan, kemudian mata air kering, itu bisa terjadi kita tidak mendapatkan air dan tayamum bisa dilakukan. Kemudian sedang sakit ya, apabila terkena air bagian anggota wudhu akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter ya. Walaupun tanpa keterangan dokter ya, anak-anak misalnya pas kebetulan sakit biduren ya, kalau orang Indonesia bilang itu, badan kita gatal-gatal itu gatal terasa panas, dan itu kalau terkena air maka ini bercak-bercaknya makin banyak. Nah, jadi ini kalau kita berwudu malah akan berbahaya. Jadi boleh dengan tayamum. Atau di bagian wudu kita ada yang luka besar, dan apabila terkena air makin parah, maka juga diperbolehkan tayamum. Ya. Kemudian dalam perjalanan atau musafir dan sulit mendapatkan air ya. Tapi semoga saja ya, alhamdulillah kalau kita berada di Indonesia, insya Allah masih banyak air yang bisa kita pergunakan untuk wudhu.
Tapi tidak ada salahnya ketika kita tahu cara bertayamum. Jadi suatu ketika memang kita harus tayamum, kita bisa melakukannya. Bagaimana cara tayamum ya? Bagaimana cara melakukan tayamum? Yang pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Dan tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu ya. Jadi kalau tayamum kemudian maghrib, sholat maghrib, untuk sholat isya maka harus tayamum lagi. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah ya, nanti akan kita praktekkan. Ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Oke. Ini adalah niat tayamum, dan niat tayamum tidak harus seperti ini. Di dalam hati juga bisa, yaitu niat bertayamum untuk sholat gitu ya. Diniati niat tayamum karena memang untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li isbahatis sholah fardalillahi ta'ala. Nah, artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Niatnya dalam hati boleh, diucapkan juga boleh. Tidak seperti ini juga boleh. Yang penting adalah niatnya. Nah, kemudian ini urutan dari tayamum ya, urutan dari tayamum. Ini kita perhatikan dari sini mulai gambar 1 ya. Mulai gambar 1 adalah meletakkan tangan di tempat yang ada debunya. Ya, di tempat yang ada debunya. Ya, boleh di tanah yang ada debunya, memang ada debunya. Kemudian di tempat-tempat lain, di dinding boleh, kemudian di kursi-kursi yang ada busanya itu juga boleh, karena di situ jelas mengandung debu ya. Jadi meletakkan tangan, ini meletakkan tangan, kemudian tangannya diangkat dan ditepukkan atau bisa ditiup ya anak-anak ya. Jadi tangannya diletakkan, ini misalnya kalau di tanah yang ada debunya, jadi diletakkan, atau di dinding ya, misalnya di dinding seperti ini diletakkan, kemudian ini ditepukkan begini atau ditiup. Nah, jangan lupa tadi niatnya sudah ya, niatnya. Kemudian ini disapukan ke wajah. Ya. Kemudian ini cara yang pertama, ini ditempelkan lagi di tempat lain yang ada debunya. Ya, seperti gambar, ini ditempelkan lagi ya, ditempelkan lagi di tempat yang ada debunya, kemudian ditepukkan lagi atau ditiup. Ya, kemudian sapukan ke tangan. Ya, sapukan ke tangan sampai merata. Yang kiri dulu menyapu yang kanan, yang kiri dulu menyapu yang kanan, kemudian yang kanan menyapu yang kiri. Ya, hanya seperti itu. Sangat simpel kan? Ya, ini adalah rukhsah. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali ya. Ketika kita dalam keadaan yang memang tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Kemudian cara yang kedua, ya, cara yang kedua ini ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak begitu masalah ya. Ada sedikit perbedaan dan boleh melakukan, boleh pilih salah satu untuk melakukannya. Yang pertama adalah tangan diletakkan seperti tadi, diletakkan ya, diletakkan sambil berniat, kemudian ditiup, sapukan ke wajah. Nah, berikutnya tidak usah ditempelkan lagi, tidak usah ditempelkan ke dinding lagi, tetapi langsung disapukan ke tangan sampai siku, tangan kiri sampai siku, begitu. Alhamdulillah. Ini cara tayamum, dan itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, luar biasa. Ketika tidak ada air, kita diperbolehkan untuk tayamum, dan ketika ada air tetapi kita terhalang karena suatu penyakit, maka diperbolehkan untuk tayamum. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat dan semoga kita menjadi generasi yang soleh-solehah. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kekurangan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diperbaiki, dan sampai ketemu di video berikutnya insyaallah. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.